أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Surah Al-Kahfi ayat 71 sampai 86. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu. Lalu Nabi Khidir melobangi kapal. Nabi Musa berkata, mengapa engkau melobangi perahu itu yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Nabi Khidir pun membunuh anak tersebut. Nabi Musa berkata,
mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih ini? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir berkata, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan dapat bersabar bersamaku? Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup memberikan uzur padaku. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa berkata, jikalau engkau mau, niscaya engkau mengambil upah untuk ini. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku denganmu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu, yang di kapal ya. Adapun bahtera atau kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki siapa Tuhan, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anak yang pertama itu, dan lebih kasih sayang kepadanya, yaitu bapa ibunya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Ini kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas kisi-kisi dari cerita itu. La ilaha illallah. Sebagian ahlul kitab, yang di karangan Bani Israel dari bangsa Yahudi atau Nasrani, mereka menuturkan bahwa Nabi Musa pergi untuk menjumpai Nabi Khidir dan adalah Musa bin Misya bin Yusuf bin Yakub bin Ibrahim al-Khalil. Kemudian mereka diikuti oleh sebagian orang yang mengambil dari suhuf dan menukil dari kitab mereka. Di antaranya adalah Nauf bin Fudalah al-Himyari, Asy-Syami al-Bukali. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Nauf bin Fudalah bin Ad-Dimashqi, di mana ibunya merupakan istri Ka'ab al-Akhbar. Yang sahih, menurut petunjuk yang zahir dari redaksi Al-Quran dan hadis yang sahih jelas, dari hadis Nabi yang sahih jelas dan muttafaqun alaih juga kuat, bahwa ia adalah Musa bin Imran, sahabat Bani Israel. Nah, jadi kalangan Bani Israel mengatakan kisah ini bukan Nabi Musa, tapi Musa bin Misya bin Yusuf bin Yakub bin Ibrahim al-Khalil.
Tapi yang jelas adalah Al-Quran menerangkan Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir adalah Musa bin Imran alias Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah termasuk ulul azmi. Imam Bukhari berkata, Al-Hamidi memberitahu kami, Sofyan memberitahu kami, Umar bin Dinar mengkabarkan kepada kami, Sa'id bin Zubair berkata, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa Naufal Al-Bukali berpendapat bahwa Nabi Musa sahabat Khidir itu bukanlah Musa sahabat Bani Israel. Tapi yang jelas adalah Musa adalah Nabi Musa, bukan Musa yang kedua, dada Musa kedua atau yang dikenal dengan Musa bin Misya, ya, bukan, tapi Musa Nabi Musa asli. Ibnu Abbas berkata, musuh Allah itu berdusta. Ubay bin Ka'ab memberitahu kami bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berilmu, siapakah ya? Jadi Nabi Musa pernah ditanya, Nabi Musa pernah berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Lalu ditanya, Nabi Musa ditanya nih ya, siapakah manusia paling berilmu? Ia menjawab, aku. Lalu Allah menegurnya karena ia belum memberikan ilmu kepadanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang berada di pertemuan antara dua laut. Dia lebih berilmu daripada engkau. Nabi Musa bertanya, wahai Tuanku, bagaimana caranya aku bisa menjumpainya? Dia menjawab, yakni Allah mengatakan, pergilah engkau dengan membawa seekor ikan yang agak besar dan letakkanlah di dalam sebuah zambil, sebuah tempat yang cukup memuat 15 sak. Ya, jadi zambil itu ya bahasa kitanya apa ya, kayak keranjang begitu ya, tapi biasanya disimpan, tempat itu adalah penyimpanan gandum. Lalu di mana ikan ini hilang, disitulah Nabi Khidir berada. Nabi Musa pun mengambil ikan dan meletakkannya di dalam sebuah tempat sebagaimana yang dimaksud. Lalu ia pergi bersama seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Sehingga keduanya sampai di sebuah batu besar, lalu meletakkan kepalanya dan tertidur. Disitulah ikan itu bergerak-gerak di dalam wadah tersebut, lalu melompat keluar dan jatuh ke laut. Dan ikan itu pun melompat mengambil jalannya ke laut. Allah menahan ikan itu pada aliran air, sehingga membentuk semacam lingkaran atau pusaran air. Setelah terbangun, sahabatnya Yusha bin Nun lupa memberitahukan tentang ikan tersebut. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan siang dan malam hingga di suatu pagi Nabi Musa berkata, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita itu. Nabi Musa itu pun merasakan keletihan hingga ia sampai pada suatu tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Yusha bin Nun berkata sebagaimana firman-Nya, muridnya menjawab, tahukah engkau tak kala ikan mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang bisa melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu pun mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Bagi ikan itu telah mendapatkan jalan keluar dari laut, tetapi Nabi Musa dan muridnya Yusha bin Nun, peristiwa itu merupakan kejadian yang aneh. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nabi Musa dan Yusha bin Nun kembali menyelusuri jejaknya sampai ke batu besar, tempatnya semula di mana keduanya tertidur. Ternyata di sana terdapat seorang laki-laki menutupi kepalanya dengan semacam kain. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Nabi Khidir. Sesungguhnya aku mendapatkan kedamaian di negerimu. Musa berkata, perkenalkanlah diriku, aku adalah Musa bin Imran. Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, kata Nabi Khidir, apakah engkau Musa dari kalangan Bani Israel? Nabi Musa menjawab, iya, aku datang kepadamu agar kiranya engkau berkenan mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nabi Khidir menjawab,
sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan sebagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nabi Musa, hai Nabi Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diajarkan Allah kepadaku, yang tidak diajarkan kepadamu. Dan kamu pun mempunyai ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, yang tidak aku ketahui. Kata Nabi Khidir. Nabi Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai seseorang yang sabar, dan aku tidak akan menentang dalam suatu urusan apapun juga. Nabi Khidir berkata kepadanya, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun juga, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Mereka berdua berjalan, menyusuri pantai, menjumpai perahu, lalu terjadilah perbicaraan dengan mereka, agar mereka berkenan mengantarnya. Setelah tahu Nabi Khidir, mereka pun mengantarkannya tanpa upah. Ketika keduanya naik kapal, tidak ada yang mengejutkan keduanya, melainkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, di mana ia melobangi perahu itu dengan kapak. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, mereka telah mengantarkan kita tanpa upah, sementara engkau merusak dan membakarnya. Kemudian Nabi Khidir menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhirni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Baik, kita kembali. Jadi cerita yang masyhur, yang ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Suatu ketika Nabi Musa itu berkhutbah, memberikan pelajaran kepada kalangan Bani Israel. Kemudian Bani Israel ini, kaumnya bertanya kepada Nabi Musa, kata Bani Israel, wahai Nabi Musa, untuk sekarang, di zaman ini, siapakah yang paling alim? Nabi Musa pun berkata, aku yang paling alim. Aku yang paling alim. Nah, atas perkataan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa suka. Tidak suka. Seakan-akan Nabi Musa ini sombong. Dan sebenarnya tidak salah Nabi Musa. Kata ulama, Nabi Musa tidaklah sombong sebenarnya. Karena memang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, aku adalah saat ini orang yang paling alim, itu memang benar. Karena Nabi Musa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah, yang Nabi Musa diberikan wahyu, diberikan kitab, dan disuruh untuk menyampaikan wahyu itu, kitab tersebut, kepada umatnya. Jadi ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, siapakah yang paling alim saat ini? Nabi Musa berkata, ya aku. Mengatakan aku itu bukanlah Nabi Musa sombong. Enggak. Nabi Musa bukan sombong. Tapi untuk memastikan bahwa memang beliau adalah orang yang alim. Di sini adalah alim dalam masalah dalam masalah ilmu syariat yang berkaitan dengan Bani Israel di zaman itu. Ternyata ucapan itu tidak disukai oleh Allah, seakan-akan dialah yang paling alim. Lalu Allah berkata, Allah menegur kepada Nabi Musa, hai Musa, sebenarnya ada yang lebih alim daripada engkau. Ada orang yang lebih alim darimu. Di sini adalah alim dari segi ilmu hakikat. Karena Nabi Musa alim dalam bidang ilmu syariat, tapi tidak alim, tidak mengetahui kuat dalam ilmu hakikat. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau memang ada orang yang lebih alim daripadaku, yang engkau berikan ilmu kepadanya, izinkan aku untuk bertemu dengannya.
karena aku ingin belajar dengan orang tersebut. Nah, disinilah kata ulama bahwa menunjukkan Nabi Musa itu tidak sombong adalah karena ketika beliau mendengar ada orang yang lebih alim dari dia, maka Nabi Musa pun ingin belajar dengan orang tersebut, ingin belajar. Sehingga Nabi Musa, kalau memang ada orang yang alim, aku ingin belajar wahai Allah Ta'ala. Ingin belajar. Nah, itu tanda orang yang tidak sombong. Tapi kalau orang sombong, ketika ada orang yang lebih daripada dia, maka dia akan menolak, ya, akan menolak orang tersebut. Karena kenapa? Karena merasa tersaingi. Tapi Nabi Musa tidak merasa tersaingi. Dan di sini menunjukkan bahwa Nabi Musa bukanlah sombong, mengatakan aku yang paling alim. Beliau mengatakan demikian itu untuk memastikan bahwa umatnya jangan bertanya masalah apapun kecuali kepada Nabi Musa. Karena kalau salah bertanya, salah berguru, salah belajar, maka umatnya akan tersesat. Nah, jadi membuktikan bahwa Nabi Musa itu adalah tidak sombong, ketika beliau mendengar bahwa ada yang lebih alim dari Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah tunjukkan orang tersebut, aku ingin belajar kepadanya. La ilaha illallah. Lalu Allah mengizinkan Nabi Musa untuk belajar kepada orang tersebut. Jadi Nabi Khidir. Nabi Musa tidak tahu itu siapa orangnya. Ya. Kata Nabi Musa, ya Allah, di mana orang itu berada dan siapa namanya? Bagaimana cara aku bisa bertemu dengan dia? Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bawalah ikan. Bawalah ikan. Ikan itu apa ya? Bawa di dalam, ya kalau zaman sekarang nih seperti ransel lah ya, bawa pakai ransel. Tas, bawa. Kalau bahar itu apa ya? Orang habis nangkap ikan itu apa namanya? Pukah apa namanya? Lukah. Jadi ada dalam ini. Dalam lukah apa itu? Nah, bawa ikan kata Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan itu ikan mati. Ikannya ikan mati. Ya. Kata Allah Ta'ala, bawa ikan tersebut. Terus engkau berjalan. Kemana ya Allah? Pokoknya jalan saja. Berjalan engkau, nanti kalau engkau mendapati lukahmu itu, tasmu itu kosong pada ikan, disitulah orang itu berada. Orang yang alim, alias Nabi Khidir, disitulah dia berada. Nah, jadi Allah tidak memberitahukan di mana letaknya Nabi Khidir itu. Cuman Allah memberitahukan, kamu mau tahu ketemu dengan Nabi Khidir, bawa ikan. Dalam tas, dalam tempat. Kalau seandainya ikan itu hilang dari tempatnya, kamu lihat hilang, disitulah Nabi Khidir berada. Nah, ini Allah ingin menguji kesabaran Nabi Musa. Oleh karena itu kata ulama, sabar itu ada 3. Ya, kita dituntut sabar di dalam 3 hal kata ulama. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Termasuk Nabi Musa ini. Nabi Musa bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Disuruh untuk ilmu. Sabar. Nabi Musa itu tidak tahu arahnya kemana. Pokoknya kata Allah, jalan saja. Nah, jadi sabar pada saat melaksanakan perintah Allah. Begitu juga para Nabi dan Rasul. Mereka bersabar pada saat melaksanakan perintah Allah. Kata Allah, sampaikan wahyu ini. Mereka sampaikan wahyu itu dengan begitu besarnya resiko yang mereka hadapi. Ya, besarnya pengorbanan mereka. Ini sabar di dalam mentaati perintah Allah. Ya, nabi-nabi begitu pada umumnya. Termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, termasuk adalah juga Nabi Ibrahim. Begitu beratnya Nabi Ibrahim, belum punya anak. Kemudian setelah punya anak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak itu. Begitu beratnya cobaan tadi sampai Allah memberikan kelulusan kepada Nabi Ibrahim karena dia telah melewati beberapa cobaan-cobaan tadi. Nah, jadi kata ulama, sabar itu ada tiga bahagian. Kita dituntut untuk sabar dalam 3 bahagian. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Salat, puasa, zakat, lagi bulan Ramadan. Sabar enggak kita itu melaksanakan itu?
Banyak orang tidak sabar melaksanakan perintah Allah. Rumahnya dekat dengan masjid. Dia mendengar suara azan dikumandangkan. Tapi dia berat untuk melangkahkan ke masjid. Tapi ketika dia lari, ketika dia olahraga, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 10 kilo atau lebih daripada itu, mampu dia berlari, mampu dia jalan, mendaki gunung yang tinggi dia mampu. Tapi ketika melangkahkan kakinya ke masjid, dia tidak mampu. Maka orang ini tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah kemudian yang kedua, kita dituntut bersabar, kata ulama, di dalam meninggalkan larangan Allah. Kata Allah, jangan lakukan ini. Kita bisa enggak tidak melakukan itu? Jangan makan riba, jangan menipu orang, jangan korupsi, jangan berzina, jangan berjudi. Mampu enggak kita seperti itu? Oh, sekarang kita enak bilang, judi itu haram, zina itu haram. Gampang kita ngomong. Kenapa? Karena belum ada tantangan. Tapi ketika tantangan itu ada, nah disitulah bergejolak iman. Sabar enggak kita meninggalkan larangan Allah? Ada orang tidur di hotel di bintang 5 umpama, Jakarta atau di Singapura atau di mana begitu. Tengah malam diketuk pintunya sama seseorang. Ternyata pas dibuka seorang perempuan yang memberikan layanan plus-plus. Di situ bergejolak iman. Wah, ini nggak ada orang yang ngelihat. Jauh dari kota, jauh dari negara. Kalau sekali-sekali, enggak apa-apalah. Nah, sabar nggak dia meninggalkan larangan tadi? Kalau dia sabar, kalau dia mampu meninggalkan larangan itu, maka dia telah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar pada saat mendapatkan ujian. Ujian hidup. Ya, dan ujian ini terbagi dua. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Kaya itu ujian, miskin juga ujian, pintar ujian, bodoh ujian. Jadi jangan dikatakan aku mendapatkan kesusahan, diuji sama Allah. Tidak, bukan susah, bukan hanya susah itu ujian, tapi senang, lapang, banyak duit, terhormat, terkenal, itu ujian. Mampu nggak kita menghadapi ujian tadi? Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kepadamu sesuatu yang kalian suka dan yang kalian tidak suka. Nah, dalam kasus Nabi Musa ini, Nabi Musa dituntut bersabar pada saat mengerjakan perintah Allah. Jadi ketika itu sudah tahu Nabi Musa ingin bertemu Nabi Khidir, maka Nabi Musa pun membawa teman, membawa muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Nabi Musa merintahkan Yusha bin Nun untuk membawa, ya bahasa kita ransel tadi, ya, ransel yang ada ikannya. Jalan begitu berhari-hari, nggak tahu arah kemana ini, pokoknya jalan terus, sampai akhirnya mereka kecapean. Bertemu di antara dua lautan, jadi ada dua pertemuan laut itu ya. Ya, laut A, laut B, situ ada bertemu antara dua lautan. Mereka kecapean di tepi laut tadi, lalu tertidur. Tertidur. Nah, tas tadi, ya bahasa kita tempat tadi itu ditaruh. Kemudian ikan tadi, ada yang mengatakan itu ikan mati, sudah ikan mati, ikan karing lah, iwak karing bahasa kitanya. Hidup. Keluar dari tempatnya, dia berjalan dari pantai menuju ke laut. Tung. Ya, berenang di laut. Nah, ketika Nabi Musa, Nabi Yusha bangun dari tidurnya, mereka lupa tentang ikan ini. Lalu langsung bangun, jalan, membawa tempat ini. Tempat ini dibawa, jalan itu berhari-hari. Sampai akhirnya Nabi Musa, ya di pagi hari mau makan. Kata Nabi Musa, mana makanan? Buka, kita istirahat dulu, makan. Pas dibuka tempatnya, lah ikannya hilang. Ikannya hilang. Kata Nabi Musa, di mana kau hilangnya ikan tadi? Kata Nabi Musa, mungkin di tempat sana, pertemuan antara dua lautan tadi. Kata Nabi Musa, ayo kita kembali. Disitulah Nabi Khidir berada. Akhirnya mereka pun ya sudah jauh berjalan, berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, ratusan kilo, akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Di mana yang mereka tidur tadi di antara pertemuan dua lautan. Dan ketika sampai di situ,
mereka mendapati Nabi Khidir sedang duduk sambil menutup kepalanya pakai kain, namanya tailasan. Ya seperti ini nah gini. Nah, ini tailasan namanya. Lalu Nabi Musa pun mengucapkan salam, memperkenalkan diri, katanya aku adalah Musa bin Imran. Kata Nabi Khidir, kamu Musa dari kalangan Bani Israel? Iya, kata Nabi Musa. Ngapain kau datang ke sini? Kata Nabi Musa, aku ingin belajar kepadamu. Kata Nabi Khidir, engkau tidak mampu belajar denganku. Engkau tidak mampu belajar denganku. Nah, tapi Nabi Musa memaksa sampai nanti ada dialog yang kita sebutkan tadi. Ala kulli hal, bagaimana kelanjutan cerita itu? Ya, insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang ya. Sampai waktu Isya, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.